qalu amanna bi rabbil alamin. Selanjutnya, nah, ini hal yang penting untuk dibicarakan. Ada konsep Al-Masih di dalam Islam, sebagaimana juga ada konsep tersebut di dalam pemahaman Yahudi dan Nasrani, tiga agama samawi. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Masyiah, itu bahasanya, Masyiah. Orang Nasrani menyebutnya Mesiah, Mesias. Ya. Orang-orang Islam menyebutnya Al-Masih. Itu semuanya sama itu, merujuk kepada satu. Tapi ada perbedaan-perbedaan. Misalkan kita lihat dari sisi kesamaan dan perbedaannya, sama-sama menganggap Mesiah, hanya saja orang Islam menganggap Mesiah itu dari kalangan Nabi yang akan muncul kembali, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi menganggap Mesiah itu belum ada, dia akan muncul nanti di akhir zaman dari keturunan Daud alaihissalam. Ya, kalau orang Barat menyebutnya siapa? David ya, dari keturunannya David. Nah, mungkin bisa di next saja, ya, biar bisa. Nah, ini coba dilihat Raja Yahudi untuk masa depan mereka. Kenapa disebut Raja Yahudi masa depan mereka? Karena ketika datang Mesiah orang Yahudi, ini dalam pemahaman Yahudi ya, berbeda dengan pemahaman kita, maka dunia ini berada dalam genggaman Yahudi dan mereka akan berkuasa selama-lamanya. Nah, jadi munculan Mesiah Yahudi menandakan semua umat, semua bangsa di dunia ini akan menjadi budaknya orang Yahudi. Bukan hanya sekedar ngikut agama Yahudi, jadi budaknya orang Yahudi. Sehingga disebutkan bahwa setiap orang Yahudi nanti akan punya 2.800 budak, satu orang. Oh Yahudi. Itu disebutkan dalam kitab Talmud. 2.800 budak akan dimiliki oleh satu orang Yahudi dalam Talmud. Jadi ada satu buku ditulis oleh Muhammad Ilmi, ya, judul kitabnya Khurafat wa Asrarut Talmud. Khurafat-khurafat dan rahasia-rahasia Talmud. Ya, disebutkan di situ bahwa nanti ketika sudah keluarnya Mesia, ya, dari keturunannya David dalam pemahaman Yahudi, maka orang Yahudi akan menguasai dunia dan mereka setiap orang akan memperoleh 2.800 budak. Kemudian datang dari keturunan David. Apa sebabnya? Dipahami begitu. Pertama, memang ada ayatnya di dalam tanah mereka. Yang kedua, karena mereka mengatakan bahwa kekuasaan yang terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu dimulai dari David, dari Daud alaihissalam, penguasa dunia. Maka jika mereka kemudian ingin berkuasa kembali, maka harus dari keturunannya Daud. Mungkin kita nggak bertanya, kenapa nggak keturunan dari keturunan Musa? Kenapa harus keturunan Daud? Karena Nabi Musa bukan raja. Karena bahkan Nabi Musa keluar dari Mesir ketika diusir oleh Fir'aun. Tapi tidak dengan Daud. Daud bahkan mengalahkan raja terkuat masa itu yang bernama Jalut, membunuh kan? Nah itu alasannya. Kemudian yang ketiga, dia akan menaklukkan musuh-musuhnya orang Yahudi. Semuanya akan ditaklukkan. Orang yang paling hina saat itu di hadapan Yahudi adalah orang Kristen. Bukan orang Islam, justru orang Kristen yang paling hina di hadapan. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu paling benci lebih benci kepada orang Nasrani daripada orang Islam. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa yang diperangi orang Islam? Alasan kenapa diperangi orang Islam karena agenda Zionisme. Makanya ada seorang jurnalis Yahudi namanya Ilan Page itu mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang Zionis ini tidak percaya adanya Tuhan, tapi mereka percaya bahwa Tuhan memberikan tanah yang dijanjikan kepada mereka. Orang nggak percaya Tuhan kok yakin Tuhan ngasih tanah ke mereka gitu loh, nggak masuk akal. Itu. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang Zionis ini sebenarnya adalah ateis, nggak percaya Tuhan. Jadi ini agenda politik dengan menggunakan agama Yahudi untuk kemudian kepentingan pribadi. Dan hanya Islam saja sekarang jadi ancaman. Nasrani sudah tidak jadi ancaman. Amerika Serikat itu sekarang di bawah kekuasaan mereka. Artinya tidak ada lagi nih Nasrani yang bisa head to head dengan Yahudi. Cuma Islam saja yang ditakuti. Nah, kemudian dia akan memiliki kerajaan abadi. Kenapa memiliki kerajaan abadi? Karena orang Yahudi tidak percaya adanya kiamat. Itu harus dipahami. Bedanya Kristen, Islam dengan Yahudi. Islam dan Kristen percaya adanya hari kebangkitan. Yahudi tidak. Yahudi menganggap bahwa kehidupan surga yang dimaksud itu di dunia. Kapan? Ketika munculnya Mesiah mereka.
Tidak ada lagi karena mereka serta menguasai dunia, hidupnya nyaman segala macam, mereka yang pemilik dunia. Saat itu. Itulah dunia pada surga mereka. Surganya ada di dunia. Jadi mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Berbeda dengan Islam dan kekristenan. Islam percaya adanya hari kebangkitan, sebagaimana Kristen juga percaya hari kebangkitan. Dan yang selanjutnya, pemimpin mereka itu akan menanggung rasa sakit dari para orang-orang yang kemudian dipimpinnya. Dan itu wajar, karena selama ini kan orang-orang Yahudi dianggap dirinya sebagai orang yang paling menderita. Dimulai dari sejak mereka terusir dari Palestina oleh pada masa Persia, sampai kemudian terjadi Holocaust di Jerman. Ya. Kemudian orang Yahudi tidak tahu kapan dia muncul. Nah, ketidaktahuan ini melahirkan dua pendapat kemudian di dalam Yahudi Ortodok, dan dua-duanya sekarang ada di Israel. Tahun 1938, bahkan sebelum negara Israel ada, karena negara Israel itu kan tahun 1948, berarti 10 tahun sebelumnya, itu muncul sebuah Yahudi Ortodok yang bernama Neturei Karta. Neturei Karta itu artinya Guardians of the City, penjaga kota. Hari ini pengikut ini ada sampai ke Amerika, sampai ke Inggris. Mereka mengatakan tidak dibolehkan mendirikan kerajaan ataupun negara sebelum Mesias datang. Karena mendirikan negara sebelum Mesias datang itu sama saja dengan menentang Tuhan. Itu sebabnya kemudian kalau teman-teman lihat di video-video yang menyebar di internet, kok ada orang Yahudi tiba-tiba ngedemo Zionis. Rambutnya ada rambut di samping di sini. Itu orang Neturei Karta. Dia ortodok, pakaiannya pakaian Yahudi ortodok, tetapi dia berbeda dengan ortodok lainnya. Cuma mereka minoritas. Karena ortodok lainnya mengikuti agenda Zionis, percaya bahwa Mesias tidak akan datang sampai terjadi dua hal. Satu, mendirikan negara Israel, dan itu sudah terjadi. Yang kedua, mendirikan kuil Sulaiman atau Solomon Temple, yang beredar kabar akan dibangun di Masjidil Aqsa. Kalau itu belum berdiri, Mesias tidak akan datang. Itu pemahaman mereka. Dan menurut mereka, Mesias datang itu tahun 6000 menurut kalender Yahudi. Kalender Yahudi itu ada kalendernya sendiri. Tahun 6000 Yahudi. Kapan tahun 6000 itu? Mereka membuat perhitungannya begini. Ini menarik, saya kira mungkin harus kita jelaskan juga sedikit kepada teman-teman supaya mengerti tentang sejarah hal ini. Mereka mengatakan begini. Orang Yahudi menghitung kalender mereka yang 6000 itu bahwa penciptaan alam ini terjadi pada tahun 3760 sebelum Masehi. Jadi abad keempat sebelum Masehi. Sekarang kita sudah ada abad kedua sesudah Masehi, kan begitu kan? Sudah ada 6 abad kan? Sudah nggak 6 abad? Sudah 6 abad kan? Sehingga dalam perhitungan mereka, tahun 6000 itu sama dengan tahun 2239 atau 2240. Dalam bahasa yang lain, itu batas maksimal Mesias wajib datang. Bahkan dimungkinkan Mesias datang sebelum waktu itu. Makanya dari sekarang mereka kerja supaya Mesias datang sebelum tahun itu. Nah, itu dalam kalender Yahudi disebut dengan Messianic Age, era Mesias. Itu bahasa mereka. Dan itu jika sekarang kita perhatikan kenapa mereka sudah mulai masuk ke Masjidil Aqsa, kenapa banyak isu tentang pemendirian kuil Sulaiman ya, Tempel Sulaiman. Kemudian kenapa mereka ingin menguasai Palestina seutuhnya, sebenarnya adalah persiapan untuk kemunculan Mesias dalam pemahaman mereka. Yang kemudian berbeda pendapat dengan minoritas ortodok yang mengatakan tidak boleh dilakukan ini, yang disebut dengan Neturei Karta. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah difitnah gara-gara foto dengan 3 atau 4 orang Yahudi ortodok yang dianggap bahwa beliau dekat dengan orang Yahudi, padahal beliau berfoto dengan orang-orang Yahudi ortodok Neturei Karta yang sama-sama sepakat untuk menentang Zionisme, sehingga dituduh bahwa beliau itu adalah antek Zionis, antek Yahudi. Nah, itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Karena orang yang menuduh itu juga tidak tahu cerita ini. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya kalau teman-teman lihat nanti demo misalkan di Inggris, di London, tiba-tiba ada orang Yahudi sebelah sini bertengkar sama Yahudi sebelah sana. Yang sebelah sana bawa bendera Israel, yang sebelah sini itu ortodok pakaiannya. Ada rambut, biasanya itu ada rambut itu panjang begini. Kalau kita jenggot, kalau dia rambut di sini.
Nah, itu kan pakai pakaian hitam-hitam, tiba-tiba bela Palestina. Apa alasannya? Karena dalam pemahaman mereka tidak boleh mendirikan negara Israel sebelum Mesias datang. Itu dalam pandangan Yahudi. Kemudian dalam pandangan Kristen. Dalam pandangan Kristen, yang dimaksud dengan Mesias itu sama dengan kaum muslimin. Merujuk kepada Isa alaihissalam. Hanya saja perbedaannya, kita menganggapnya nabi, mereka menganggapnya Tuhan. Itu saja perbedaannya. Bagi kita yang akan datang adalah nabi utusan Allah, bagi mereka yang akan datang adalah Tuhan. Karena ketika sudah disalib, lalu bangkit, kemudian pergi, kan begitu. Nanti akan datang lagi dalam bentuk Tuhan juga sebagai Mesias. Kapan kemunculannya? Pada saat terjadi perang Armageddon. Nah, ketika orang-orang Kristen melawan Antikristus tuh. Dan kita sudah bahas tentang perang Armageddon yang tidak ada dalam Islam. Karena itu pemahaman Nasrani. Saat itulah muncul Mesiasnya. Sedangkan dalam Islam, Mesiasnya muncul ketika Dajjal harus muncul terlebih dahulu. Jadi tidak boleh muncul pada saat itu. Munculnya setelah Dajjal muncul. Karena beliau datang, salah satu tugasnya adalah membunuh Dajjal. Nah, itu perbedaannya dengan Islam. Antara Kristen dalam pemahaman Mesias dalam pemahaman Kristen dan Islam. Kemudian mereka percaya kalau Mesias sudah datang, seluruh dunia ini akan berada di bawah genggaman orang-orang Kristen sampai dengan terjadinya kiamat. Karena mereka percaya kiamat. Nah, itulah yang ada persamaan antara Islam dengan kekristenan, sama-sama percaya bahwa adanya kiamat. Cuma hanya saja kita tidak sampai dengan terjadinya kiamat. Karena Nabi Isa itu ada satu riwayat mengatakan 7 tahun tinggal, ada yang mengatakan 40 tahun. Nanti kita akan bahas tentang dua riwayat ini mana yang lebih kuat dan pendapat-pendapat para ulama terkait dengan hal ini. Artinya setelah meninggalnya Nabi Isa alaihi salam, mulai orang-orang menyembah patung berhala kembali. Salah satu patung berhala yang disembah namanya Dzul Khalasah. Dzul Khalasah itu patung berhala yang ada di Yaman yang disembah oleh orang-orang dari Bani Daus. Bani Daus itu tempat Abu Hurairah berasal, sahabat Nabi berasal itu. Bani Daus itu adalah salah satu kabilah yang berasal dari kabilah Bani Kahlan. Kahlan itu saudaranya dari Himyar. Mereka berperang untuk memperebutkan Yaman. Kahlan kalah, Himyar berkuasa. Di antara keturunan Himyar ini siapa? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu orang Arab dari kabilah Himyar Yaman yang kemudian datang ke Palestina ketika diundang oleh Nabiullah Sulaiman yang merupakan dari kalangan Bani Israel. Wallahu a'lamu bishawab. Itu kira-kira pemahaman Mesias di dalam pemahaman Islam, di dalam pemahaman Yahudi dan Nasrani. Di dalam Islam disebutkan begini. Ada di dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah oleh Imam As-Safarini bahwa Mesiasnya orang-orang Yahudi itulah Dajjal yang dinanti-nanti yang akan dibunuh oleh Al-Masihnya orang Islam yang bernama Isa alaihissalam. Nah, itu pemahaman Islam. Jadi yang mereka tunggu adalah Mesias yang kita pahami sebagai Dajjal. Wallahu a'lamu bishawab.